Halo sahabat Blog Investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan dan saya Doni. Saat ini kebetulan kita lagi bersama menuju suatu tempat. Jadi kita coba sambil untuk buat video terkait market update ya. Ya, kita ulas market di perdagangan minggu-minggu ini ya, San. Iya, minggu-minggu ini minggu-minggu yang lemes ya. Jadi kita bikin videonya lemes. Jangan dong, jangan lemes dong. Ya, dikarenakan memang dalam seminggu terakhir ya, itu memang indeks sendiri juga secara pergerakan cenderung sideways ya. Dimana kemarin terakhir ditutup di 6070 atau turun 0,02%, jadi masih tipis lah. Dan lagi bukan hanya pergerakannya aja nih San yang sideways, tapi juga dilihat dari transaksinya itu sudah mulai menurun ya dibandingkan dengan awal tahun maupun akhir tahun ya. Kita tahulah biasanya tuh ya memang IHSG itu sudah ada bulan-bulannya nih San untuk naik dan turun. Kalau data yang gua ambil gitu, ini ada data dari Stockbit. Nanti gua taruh datanya. Biasanya itu kenaikan IHSG paling tinggi tuh di Januari, Desember dan Januari ya, Desember dan Januari. Dan lalu dan itu terbukti ya, bentar gua potong dong. Itu terbukti dari 21 indeks kita tuh di 64 gitu, tertinggi sejak ya pas sebelum pandemi gitu, sebelum pandemi pun juga lebih tinggi gitu ya. Lalu ketika sudah di tinggi-tingginya atau di level tertinggi di bulan Desember Januari biasanya turun. Sudah mulai melemah indeks itu bulan Maret April ke atas. Dan ada juga nih biasanya yang bilang ada istilah lah kayak sell on May and go away. Nah sekarang bulan April, siap-siap aja sebulan lagi bulan Mei, apalagi kita tahu nanti di bulan Mei itu ada beberapa tanggal merah ya, otomatis indeks sepi kan. Ada lebaran gitu ya? Juga kalau tanggal merah udah sepi ya, tanggal merah udah sepi karena orang-orang udah siap-siap cuti liburan. Iya. Nah ini udah kayak nebeng nih, nebeng Doni ya, bukan nebeng bareng boy. Nah terus nebeng Doni kita bahas ekonomi lagi, berat banget gitu. Nah kalau itu kan dari sisi equity ya, kalau dari sisi maksudnya instrumen lain seperti obligasi gimana tuh? Dan lainnya ya, maksud lainnya itu mungkin sekarang eranya itu emang suku bunga rendah banget ya Don. Jadi investor institusi sendiri itu sebenarnya istilahnya apa ya, ample liquidity. Jadi liquidity lagi banyak gitu kan, seiring adanya mungkin uang masuk gitu ya dari apa ya macam-macam lah. Uang masuk tapi kita bingung nempatinya di mana karena instrumen investasi yang ada saat ini menawarkan imbal hasil yang cukup rendah. Suku bunganya sendiri kan terendah sepanjang sejarah ya, di 3,5% saat ini. Deposito aja ya itu 3%, 4% gitu kan. Yang nggak pernah kita alami serendah ini sebelumnya. Jadi kalau bicara likuiditas itu sekarang banyak, cuman orang menahan diri untuk memilih di investasi yang imbal hasilnya jauh lebih atraktif. Nah, masalahnya sekarang obligasi juga yieldnya juga rendah, sekarang 10 tahun di 6,4%. Terus apalagi ya? Nih kalau gue tanya nih San, lo kan profesi lo sekarang sebagai fund manager ya lebih tepatnya. Menyikapi hal ini, dimana lo punya beberapa pilihan instrumen investasi seperti deposito, obligasi maupun saham. Lo bisa pilih lah ketika itu. Di saat seperti ini, ketika instrumen investasi memberikan imbal hasil yang kecil, kira-kira di tempat lo bekerja atau strategi apa sih yang biasanya lo keluarkan gitu untuk menanggapi hal itu? Apakah di hold dulu dananya? Atau ya nggak apa-apa lah, kecil yang penting aman gitu kan? Siap. Gimana? Nah sebenarnya gini sih, pilihannya cuma dua sih, Kalau mau risikonya yang masih saat ini, ya udah berarti nurunin target, target pendapatan investasi. Tapi kalau mau targetnya tetap naik, ya mau nggak mau naikin risk, gitu, naikin risk. Nah dua pilihan itu, kalau gua, ya memang gue cenderung naikin risk, gitu. Gue naikin risk. Terus, tapi naikin risknya bukan berarti gue ke instrumen yang seperti saham gitu. Memang gue kalau saham udah ada indikasi untuk terus dikurangi lah, karena mungkin kan profil risikonya kurang cocok. Jadi gue naikin risknya itu ya lebih ke corporate yang mungkin tadinya masuk di double A, sekarang mungkin dilonggarin sampai single A atau single minus untuk
misalkan BUMN gitu ya. Oke. Gitu sih, itu dibilang risk on-nya, jadi tetap di pendapatan tetap. Nah masalahnya Don sekarang even single A minus pun juga belum ada nih di market gitu. Jadi orang ibaratnya nyari barang susah, Ya, nyari bonnya susah karena ya kondisinya begitu nih, likuiditasnya banyak, sekalinya ada barang pasti berebutan. Iya benar. Nah jadi kondisinya adalah sekarang ya itu even target naikin ya sekarang lebih banyak di likuiditasnya lebih banyak gitu. Likuiditas itu ya terdiri dari mungkin money market dan deposito. Jadi untuk alokasi saat ini masih lebih banyak di bond ya? Iya, itu masih mayoritas Dibandingkan dengan equity deposito atau equity dan money ya? market related, betul. Nah, ditambah yield kita ini kan nggak kemana-mana juga ya. Maksudnya di 6%-an terus gitu berapa bulan terakhir. Tapi rupiah kita ini udah turun, sekarang udah dekat-dekat 14,5. Ini yang bikin kita juga bingung tuh, jangan sampai ini yield masih bisa lebih naik lagi atau harga obligasinya lebih turun maksudnya. Tapi di sisi lain ini kita likuiditasnya banyak, kita udah harus nempatin karena kalau enggak kita taruh di deposito aja kan nggak bakal achieve target misalnya. Di satu sisi kalau kita taruh obligasi mungkin bisa achieve misalnya, tapi kan kita merasa kayaknya ini momentumnya masih bisa lebih baik, entry levelnya gitu loh. Ibarat harga saham ini lagi sedang agak-agak sideways, tapi kayaknya bisa turun deh gitu kan. Apa yang bikin turun? Nah di Amerika sendiri kan yield US lagi naik gitu ya, seiring dengan Jerome Powell yang katanya ngasih stimulus sampai 1,9 triliun dolar gitu kan. Jadi kayak kebayang nih di Amerika itu inflasinya kemungkinan akan naik dan recovery-nya secara ekonomi bisa lebih cepat dibandingkan Indonesia. Itu yang gua sendiri takutin. Itu dari sentimen global ya? Dari sentimen global. Jadi ketika US-nya kan bilang nggak akan naikin suku bunga sampai 2023 dong. Tapi di satu sisi siapa sih yang berani pegang omongan dia? Bisa 2022 dia naikin itu semua langsung Don. Rupiah kita langsung loyo lagi, dolarnya menguat gitu. Nah itu yang bikin gue takut. Yang gue takutin itu sih, dan itu berdampak nggak cuma ke yield obligasi tapi ke IHSG kita sendiri. Ya di samping itu ketika di Amerika sendiri sudah menaikkan tingkat suku bunganya, inflasi makin besar. Dan imbal hasil di sana lebih menarik, otomatis dana-dana yang selama ini terparkir di Indonesia, di negara berkembang, sekarang jadi ancaman ya buat negara-negara berkembang. Betul, karena outflow-nya cukup besar. In 500 meters, yang kita kalau dari global apa nih San? Ya itu tadi US. Kalau dari dalam negeri kalau yang global. Dalam negeri sebenarnya gue cuma satu sih, gue berharap pandemi Indonesia ya recovery-nya lebih cepat dibandingkan Amerika. Udah sesimpel itu kalau gue melihat. Tapi juga vaksin kan udah mulai diperluas ya. Gue sih pede sih ketika nanti lebaran mungkin akan adalah banyak kita belanja nggak kayak tahun lalu yang kita ngerem banget kan. Tahun ini mungkin agak longgar. Cuman masalahnya adalah vaksinasinya nih. Bisa nggak lebih cepat dibandingkan Amerika? Maksudnya lebih cepat itu recovery-nya sih. Itu yang gua takutin, dan gua pernah baca artikelnya Pak Hatip Basri juga, Komisaris Utama Bank Mandiri di Kompas. Dia bilang ya emang dia juga takut itu kalau Indonesia lebih lambat recovery pandeminya dibandingkan Amerika. Ya jelas lah. Ya kan, macam Amerika udah merasa sehat, dia naikin suku bunga, jebret. Kita mau nggak mau ikutan, akhirnya ya itulah, rupiah kita melemah lagi, dan yang gue takutin ke 15.000 lagi. Oke, jadi dari yang tadi kita sudah sebutkan, dari sentimen global, sentimen dalam negeri juga, kita balik lagi mengarah ke indeks kita, karena ini bisa dibilang ya mungkin 70-80% pendengar kita nih, teman-teman investor banyak yang trading di saham, di equity. Jadi tadi yang view dari Ihsan bahwa beberapa aset manajemen, asuransi, dana pensiun bahkan sudah banyak beralih ke obligasi, ke instrumen yang aman, yang lebih risikonya lebih terukur ya, lebih tepatnya. Apalagi IHSG kan kalau lu sadar sejak 2017 tuh nggak pernah lagi melebihi levelnya Don. Ini 2021 tahun keempat Don, artinya selama 4 tahun nggak pernah lebih baik dibandingkan 2017. Itu juga salah satu dasar jadi kenapa harus equity lagi dengan risiko yang tinggi dibandingkan pendapatan tetap, tapi 4 tahun di situ aja. Jadi buat teman-teman ini bisa jadi satu pilihan instrumen investasi selain saham ya, untuk mengamankan dana teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang nanya kenapa IHSG sampai mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan sekarang sampai beberapa bulan kemudian masih loyo transaksinya. Jadi
teman-teman yang ingin mengamankan investasinya di instrumen yang lebih aman bisa ke obligasi untuk sementara ini. Iya, dan kalaupun indeksnya apa ya di sini-sini aja kan yang gerakin saham masih menurut gua saham-saham second liner, third liner ya. Iya, benar-benar. Itu yang bikin rame sih. Oke, jadi itu aja view kita dari sentimen-sentimen yang saat ini sedang beredar dan tanggapan kita terhadap market ya. Intinya sih lagi bingung itu gini, di masa-masa sideways di mana suku bunga rendah. Iya, benar. Saham juga di situ-situ aja ya. Emang lagi nunggu katalis yang nggak tahu sih katalisnya apa. SWF juga nggak tahu gimana benar. realisasinya gimana. Konstruksi turun terus ya. Vaksinasi juga sekarang kan juga bermasalah jadi supply-nya terbatas nih. Ditambah AstraZeneca juga begitu gitu ya. Jadi itulah targetnya tuh tahun ini kan targetnya itu kelar lah vaksinasi tahap pertama. Realisasinya kan ternyata jauh di bawah itu karena suplai vaksinnya yang emang juga belum cukup. Ya itulah, dan besar harapan kita, intinya kita jauh recovery lebih cepat dibanding Amerika. Itu yang gue takutin, dan sekarang kayaknya kita lagi ketinggalan dibanding Amerika. Amerika udah ngasih stimulus vaksin dan udah siap-siap market merespon inflasi mereka. Jadi dari pembahasan ini yang bisa kita share ke teman-teman untuk mengamankan dananya, jadi jangan terlalu agresif juga untuk berinvestasi di satu lahan, apalagi dengan tadi sentimen yang udah kita sebutin ya. Iya, betul. Jadi itu aja sih, San. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman Republik Investor. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, di-share juga jangan lupa bagi teman-teman yang lain. 600 meters. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Terima kasih.